Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pada fasal yang keempat, yakni faslun fi bayani akhlaqihi wa adabihi fi ta'am. Fasal yang menjelaskan tentang akhlak dan adab baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam perihal beliau makan. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana la ya'kulul harra wa yaqulu innahu ghairu dhi barakatin wa inna Allah ta'ala lam yut'imna naran fa'abriduhu. Dikatakan bahwasanya wa kana, dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ya'kulul harra, Nabi tidak pernah memakan makanan dalam keadaan makanan tersebut masih sangat panas. Artinya makanan yang masih sangat panas, yang masih menguap-uap asapnya saking panasnya, maka dikatakan la ya'kulul harra, Nabi tidak pernah makan dalam keadaan makanan masih sangat panas. Wa yaqulu, seraya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda menjelaskan tentang makanan yang panas. Innahu, sesungguhnya ia, yakni makanan yang dalam kondisi panas, ghairu zi barakatin, tidak memiliki berkah. Makna tidak memiliki berkah di sini dikatakan bahwasanya qillul barakah, sedikit barokahnya. Makna sedikit barokah di sini adalah ketika seseorang memakan makanan itu sudah dalam keadaan dingin, maka barokahnya lebih banyak ketimbang orang memakan makanan itu dalam keadaan panas. Jadi meskipun seseorang memakan makanan itu masih dalam keadaan panas sehingga ia sudah bisa dimakan, maka tetap ada barokahnya, akan tetapi lebih besar lagi barokahnya, lebih banyak ketika makanan itu dimakan sudah dalam keadaan tidak panas lagi. Dan beliau berkata, wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yut'imna naron, tidak memberi makan kepada kita semuanya dengan api. Fa'abriduhu, maka dinginkanlah olehmu semua perihal makanan yang akan dimakan. Maka dinginkanlah olehmu semua perihal makanan yang akan dimakan. Nah, tentu saja dingin tidak mesti harus dingin sangat dingin, tetapi ketika itu sudah tidak lagi ada bahayanya pada lidah, maka hal tersebut sudah bisa dimakan. Kan tetapi ketika makanan itu dimakan dalam keadaan yang sudah dingin, dikatakan oleh Nabi itu adalah barokahnya lebih banyak ketimbang dimakan dalam keadaan panas. Nah, inilah salah satu tata cara baginda Nabi SAW dalam makan. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW ini memiliki tubuh yang sehat, kemudian kuat. Dalam riwayat tidak pernah dinyatakan Nabi itu sakit, kecuali hanya sakit ketika menjelang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ada diceritakan Rasulullah mengalami demam, tapi hanya itu saja. Adapun selain daripada itu Nabi tidak pernah sakit. Nabi ini dalam keadaan yang pribadi yang sempurna, kesehatannya pun sempurna. Nah, salah satu daripada tips dari Nabi SAW supaya menjaga kesehatan itu adalah makan makanan dalam keadaan dingin. Wa kana ya'kulu khubzas syairi ghairi mankhulin, dan adalah ia baginda Nabi SAW, beliau makan, yakni makan khubzas syair, roti gandum. Jadi roti yang terbuat dari gandum, ghairi mankhulin, yakni ia syair tiada diayak, maknanya dalam keadaan kasar. Gandum yang sudah ditumbuk-tumbuk tidak diayak, tidak diambil sesuatu yang halus saja, tapi begitu sudah ditumbuk maka itu dijadikan roti. Nah, terkadang baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam makan roti yang terbuat daripada gandum yang tidak diayak. Wa kana ya'kulul qissa'a,
Dan kadang-kadang Nabi SAW ini makan kisah itu namanya timun. Nah, timun adalah sesuatu juga yang sering dimakan oleh baginda Nabi SAW. Wa kana ya'kulul qisa'a warrutabi wal milhi wa bil milhi. Dan adalah ia baginda Nabi SAW memakan kisah, yakni memakan timun, kemudian rutab dengan dicampur garam. Jadi dengan dicampur garam. Jadi ada makanannya, ada timun, kemudian ada rutab dicampur dengan garam. Nah, Nabi makan. Wa kana ahabbal fawakihi ar-rutabi ilaihi al-bittikh wal inabu. Dan adalah ia baginda Nabi SAW yang paling disukainya makanan berupa buah-buahan adalah al-bittikhu wal inabu. Bittikh itu artinya semangka. Jadi timun semangka dan inab anggur. Jadi dua jenis makanan yang paling Nabi suka daripada buah-buahan adalah semangka dan anggur. Wa kana ya'kulul bittikha bil khubzi wa bis sukari. Dan terkadang baginda Nabi SAW makan semangka kemudian bersama roti dan gula. Jadi gula dicampurkan dengan roti, kemudian semangka. Jadi makan roti, kemudian rotinya itu dicampur gula, lalu setelah makan roti dicampur gula, Nabi makan semangka. Nah, dalam bahasa kita itu cuci mulut. Nah, semangka kemudian anggur ini sering disebut-sebut di dalam cerita-cerita atau di dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang buah-buahan kesukaan Nabi. Jadi bagi orang yang suka makan semangka, juga suka makan anggur, demikian pula lah kesukaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama akalahu birrutabi. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan rutab wa yasta'inu bil yadaini jami'an. Dan Nabi menggunakan kedua tangannya. Jadi kadang-kadang Nabi dalam cerita akhlak Nabi ketika makan menghindari makan dengan menggunakan dua jari, yang disunnahkan dengan menggunakan 3 jari atau 4 jari. Setelah itu Nabi juga pernah makan dengan menggunakan kedua tangannya. Jadi ada rutab, kemudian ada makan yang lain, buah-buahan semangka, maka Nabi makan dalam keadaan menggunakan dua tangannya. Jadi pegang dengan dua tangan dimakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keterangan mengenai bagaimana Nabi makan dalam keadaan yang tidak panas, yang dingin makanannya. Lalu kita juga sudah sebutkan tentang buah-buahan yang disukai oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.